Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini setelah kita memberikan satu paparan tentang pengurusan jenazah hidup kepada yang mati, pada video ini saya akan membawakan studi kasus atau kasus yang terjadi pada anak didik dikala setelah diberikan satu ajaran praktek dalam memandikan jenazah. Karena dari tuntutan orang hidup kepada yang sudah wafat adanya memandikan mayit, yang merupakan satu syarat yang harus diperhatikan dalam memandikan mayit tersebut. Orang Islam, satu ras, satu mazhab, dan yang berhak dalam memandikan jenazah itu laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, terkecuali kalau perempuannya itu dari istri seorang suami yang ditinggalkan, atau laki-laki dimandikan oleh perempuan yang istrinya itu adalah dari istri dari laki yang meninggalkan atau yang wafat. Pada praktek memandikan jenazah tentu siswa itu terbagi-bagi. Ada yang bisa mempraktekkan dengan lancar, tidak ada kesalahan. Ada yang bisa mempraktekkan tetapi tidak lancar. Ada yang bisa memandikan, dalam memandikannya itu ada kekurangan-kekurangan. Bahkan seseorang yang betul-betul memperhatikan dari awal dikala memandikan, memakai sabunnya atau wangi-wangian dikala seseorang wafat yang dipraktikkan dengan alat peraga itu, ada siswa yang memperhatikan. Dikala dites, tentu karena dari awal dia memperhatikan dengan tekun, hasilnya pun baik. Maka kalau secara skor nilai itu siswa tersebut nilai yang dengan skor 4, karena nilainya karena dalam pelaksanaannya itu baik, dalam memperagakan yang patung menggambarkan orang yang sudah wafat itu dengan rata, airnya bagaimana, memberikan sabunnya bagaimana, terus mengeluarkan tata cara mengeluarkan kotoran-kotoran dari perut seorang jenazah itu sudah bagus, dalam memegang badan dikala mau diwudukan sudah bagus. Berarti itu bagus dalam artian lancar, bagus, baik. Dan kedua, ada kelompok siswa dalam melaksanakan baik, lancar, tapi masih ada kesalahan. Itu diberikan, kalau tadi nilainya 4, kalau ini nilainya 3. Dan ketiga, ada peserta atau siswa dapat memperagakan dengan lancar tetapi masih banyak kesalahan. Kalau tadi sedikit kesalahan, sekarang kedua banyak kesalahan, maka dikasih skor 2. Sementara tadi ada seorang siswa yang sama sekali tidak merasa tekun, memperhatikannya asal-asalan, sehingga dikala dia mempraktekkan masih kaku, dan artian tidak lancar seperti teman-teman yang lain, maka otomatis walaupun dia hadir dalam praktek memandikan jenazah, dia hanya modal nekat karena tidak lancar, tidak baik, tidak bagus, hanya punya nilai 1. Oleh sebab itu, kasus yang seperti ini bukan hanya satu orang, dan bukan hanya satu orang pun bukan hanya satu kelas, dan sekarang bukan hanya satu, tapi mewakili semua kelas 11 baik IPA atau IPS. Ada setiap kelas yang seperti siswa tadi, sama sekali kaku dalam melaksanakan, memperagakan cara memandikan mayit tersebut. Tindakan yang diberikan, satu, dia dibawa ngobrol, dipanggil, dibawa ngobrol, dibawa bicara. Apakah dia menjadikan satu kemalasan atau memang pada saat itu dia tidak membuat karena ada masalah. Makanya salah satu cara
untuk anak yang tidak bisa memperagakan dalam artian kaku dalam melaksanakan praktek memandikan jenazah, secara persuasif, pendekatan, akhirnya dia diberikan satu pembelajaran. Karena kita seorang orang yang hidup tentu akan wafat suatu waktu. Bukan hanya kita, tapi orang lain yang wafat pun akan diurus. Yang mengurus jenazah itu adalah orang yang hidup. Orang hidup ada kita. Dikala kita disodorkan di kampung halaman kita ada orang yang wafat, tentu kita gak usah mencari orang yang lain, karena kita sudah dibekali dengan ilmu bagaimana tata cara memandikan. Maka dengan itu dia sadar, dikala dia waktu prakteknya dia merasa malas, merasakannya tidak penting, begitu dibawa ngobrol, dibawa bercerita, akhirnya dia menerima atas kesalahannya dan dia memperbaiki dari hal mengacukan tadi. Makanya belajar ulang, minimal dia dititipkan pada teman-teman sebayanya atau pada semua kelas yang benar-benar sudah mampu dalam mempraktekkan memandikan jenazah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang mengacuhkan. Oleh sebab itu, bagi seseorang yang kena kasus seperti itu, tetap kita tidak menutup kemungkinan kita bukan hanya belajar di sekolah, tapi kita masih bisa dibantu belajar di kampung halamannya masing-masing, atau dari teman-temannya yang benar-benar memperhatikan tadi, memperhatikan tata cara memandikan, memperhatikan tata cara memberikan wangi-wangian sampai ke ujungnya. Setelah beres memandikan, masuk pada mengkafannya. Tentu seorang mayit belum sempurna untuk dikafani apabila dalam pengurusan jenazahnya masih banyak kekurangan, baik kotoran-kotoran yang menempel di dalam perutnya, yang berada di dalam perutnya, atau kotoran yang menempel di luar. Tentu jenazah atau mayat tersebut harus benar-benar bersih, harus benar-benar siap untuk dikafani. Oleh sebab itu, dari kasus yang terjadi pada seseorang anak yang pada prakteknya tidak bisa atau tidak lancar, merasa kaku, bahkan tidak lancar, tentu menjadikan satu pelajaran bagi kita. Itulah gambaran orang yang tidak mau memperhatikan pelajaran akhirnya, dikala diberikan untuk tugasnya tentu banyak kekurangan. Hanya itulah kasus dan penanggulannya supaya kasus tersebut tidak diulangi. Akhirnya semuanya akan menjadikan pelajaran di kemudian hari. Hanya itulah yang disampaikan pada penanggulangan kasus masalah siswa yang tidak bisa melaksanakan dalam praktek memandikan jenazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.